Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batu tsaniyatu wassalasuna lan utawi cabang iman kang kaping 32. Masuk pada pembahasan cabang iman yang ke-32, yakni al-wafa'u bil ahdi. Al-wafa'u iku nepati atau nuhuni bil ahdi kelawan janji. Pentingnya bagi umat muslim untuk selalu menepati janji, karena ini merupakan runtutan atau bagian dari cabang iman. Saking pentingnya menepati janji atau urusan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu lan podo nepati sapa sira kabeh atau nuhuni sapa sira kabeh bil ahdi kelawan janji. Innal ahda sak temene janji, kana iku ana apa janji mas'ulan iku den takokake. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu menepati janji, sebab janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-idatu atiyah, bahwa janji merupakan atiyah atau pemberian. Karena merupakan atiyah atau pemberian, maka kita wajib untuk menjaganya, wajib untuk menunaikannya atau menepatinya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, beliau mengatakan al-idatu dainun, bahwa janji juga merupakan hutang. Karena hutang maka harus kita bayar. Karena hutang maka harus kita tunaikan, harus kita selesaikan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aidon halimane, salatun utawi perkara terlu fil munafiki iku tetep ing dalem wong munafik. Jadi ada 3 tanda atau ciri-ciri orang munafik. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba, tatkalani ngomong kadzaba mongko goroh sapa munafik. Ketika dia berbicara dia berbohong. Itu adalah merupakan tanda dari orang-orang munafik. Tanda yang kedua atau ciri yang kedua adalah wa idza wa'ada lan tatkalani janji sapa munafik akhlafa mongko suloyo. Ketika dia berjanji maka dia mengingkari. Itu tanda atau ciri kedua bagi orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah wa idza tumina lan tatkalani den percaya sapa munafik khona mongko khianat sapa munafik. Nah, ketika dia diberi kepercayaan, dia tidak bisa menjaga kepercayaan tersebut dan dia berkhianat. Wal makna lan utawi maknani idza ijtama tatkalani kumpul, ai idza ijtama nalikane kumpul. Apa hadhihi salasu ikilah telung perkara. Ketika perkara tersebut ini berkumpul menjadi satu, fi muslimin ing dalem wong muslim, fahaluhu mongko utawi tingkai muslim iku yushbihu nyerupani apa halul muslim halal munafiqina ing piro-piro tingkai wong munafik. Kama kaya perkara afada kang aweh faedahu ing ma sapa al-aziziyu Imam al-Azizi. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ada 3 perkara yang jika itu terdapat pada diri seorang muslim, maka keberadaan seorang muslim tersebut ini menyerupai ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Jadi maknanya demikian. Ketika 3 perkara, wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, dan wa idza tumina khana, ini memiliki makna jika itu terdapat dalam orang-orang muslim, maka keberadaan orang muslim itu menyerupai keberadaan orang-orang munafik. Wasubatu salisatu wassalasuna lan utawi cabang iman kang kaping 33. Asyukru iku syukur.
syukur atas segala pemberian atau nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, dawuh sapa Allah ta'ala, washkuru li wala takfuruni. Washkuru lan padha syukur sapa sira kabeh li maring ingsun, wala takfuruni lan aja padha kufur sapa sira kabeh. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu ora agawe sapa Allah Gusti Allah bi'adzabikum kelawan siksa ira kabeh in syakartum lamun syukur sapa sira kabeh wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Cabang iman yang ke-33 yakni syukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bersyukurlah kalian semua kepadaku dan janganlah kalian kufur terhadapku. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk selalu mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak akan menyiksa seseorang jika ia selalu bersyukur dan beriman. Nah, karena syukur merupakan bagian dari cabang keimanan kita, ketika kita selalu bersyukur atas karunia, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, maka secara otomatis kita akan memperkuat atau menambah ketebalan iman kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin, arba'u utawi papat khisalin pira-pira tingkah, man utawi wong kunna kang ono apa arba' fihi ing dalem man, kamula mongko sampurna apa islamuhu islame man, walau kana lan senajan ono mingkornihi saking siraiman ila qadamihi tumeka marang sikile man, khotoya iku piro-piro dosa. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ada 4 perkara di mana 4 perkara tersebut ini akan menyebabkan atau menjadikan sempurnanya keislaman seseorang, walaupun dalam diri seseorang tersebut mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini terdapat kesalahan. Apa 4 perkara tersebut? 4 perkara tersebut adalah as-sidqu, iku jujur atau teman. Yang kedua adalah wasyukru, lan syukur. Dan yang ketiga adalah wal haya'u lan isid, haya atau malu berbuat maksiat. Dan yang keempat adalah wa husnul khuluqi, lan baguse budi pekerti. 4 perkara ini jika ada atau terdapat pada diri manusia atau pada diri seseorang, maka sempurnalah keislaman seseorang tersebut, walaupun di dalam dirinya ini terdapat dosa atau kesalahan. Wa syukru lan utawi syukur, yantadimu iku dadi runtut apa syukur, min ilmin saking ilmu, wa halin lan tingkah, wa amalin lan amal. Jadi syukur itu bisa runtut jika dibarengi dengan ilmu. Syukur itu bisa menjadi runtut jika dibarengi dengan tingkah atau tindakan yang bagus. Dan syukur ini bisa runtut jika dibarengi dengan amal yang bisa memberikan manfaat. Syukur yang dibarengi dengan ilmu berarti kita sadar mengetahui bahwa nikmat yang datang kepada kita ini adalah semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa nikmat yang kita terima, nikmat yang kita rasakan ini merupakan pemberian atau anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur yang dibarengi dengan tindakan atau perilaku yang bagus ini berarti adalah kita bahagia atau merasa bahagia karena wujud nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seberapapun besar atau kecilnya nikmat yang kita dapatkan, kita merasa bahagia atau ridho terhadap segala pemberian Allah. Dan yang ketiga adalah syukur yang diiringi dengan amal
Yang dimaksudkan di sini adalah kita mampu mentasarufkan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang disukai atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan kenikmatan sehat, maka ketika kita diberikan kenikmatan sehat, kita selalu terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita barengi dengan amal yang bagus, kita tasarufkan nikmat sehat kita dengan cara kita selalu semangat dalam mencari ilmu. Pokoknya kita wujudkan dengan amal-amal yang bisa memberikan manfaat, yang mana amal-amal atau tindakan-tindakan tersebut ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sibli lan dawuh sapa Imam Sibli, asyukru utawi syukur. Menurut Imam As-Sibli, yang dimaksud syukur itu adalah iku ru'yatul mun'imi ningali zat kang aweh nikmat, la ru'yatun nikmati ora ningali nikmat. Jadi menurut Imam As-Sibli, syukur yang paling baik itu adalah mampu atau mengerti serta mengetahui bahwa ada zat yang maha kuasa yang selalu memberikan nikmat kepada kita, bukan melihat terhadap nikmat yang telah diberikan, baik banyak ataupun sedikit, maka kita selalu bahagia, kita selalu ikhlas, kita selalu ridho melihat atau mendapatkan nikmat tersebut. Wa qala ba'dhum lan dawuh sapa setengah ulama. Sebagian ulama juga mengatakan syukrul ammati utawi syukure wong umum, syukurnya orang awam. Iku alal mab'ami ing ngatasi panganan, wal masyrobi lan omben-ombenan, wal malbasi lan pakaian. Syukur secara umum itu adalah mensyukuri nikmat yang berbentuk makanan, berbentuk minuman, nikmat-nikmat zahir, dan berbentuk pakaian. Ini semua adalah nikmat-nikmat zahir. Wa syukrul khossati lan utawi syukure wong kang khusus, iku ala waridatil qulubi ing ngatasi pira-pira perkara kang nekake pira-pira ati. Jadi yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama, syukurnya orang umum atau orang awam itu adalah mensyukuri nikmat-nikmat zahir, yakni berbentuk makanan, minuman, dan pakaian. Itu semua nikmat-nikmat zahir atau lahiriah. Sedangkan syukurnya orang-orang khusus adalah seseorang yang mampu mensyukuri segala sesuatu atau perkara-perkara yang bisa mendatangkan sesuatu kebaikan kepada hatinya. Syukur kita selalu mendapatkan hati yang terbuka untuk selalu taat kepada Allah. Syukur atas kehendak hati kita yang selalu ingin berbuat baik. Syukur terhadap segala sesuatu, keterbukaan hati dan pikiran kita untuk selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang selalu disyukuri oleh orang-orang yang khusus. Jadi berbeda syukurnya orang awam dengan syukurnya orang khos. Nah, kalau orang awam secara umum mereka hanya mensyukuri bentuk nikmat-nikmat secara zahir atau lahiriah dalam bentuk makanan, minuman, pakaian. Ya, sementara syukurnya orang-orang khusus atau syukur-syukur yang khos ini dilakukan adalah syukur atau mensyukuri sesuatu yang bisa mendatangkan hati kita untuk selalu terbuka, mendapatkan hidayah, sehingga kita selalu bersemangat untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.